Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan disajikan informasi bagaimana cara mengunggah dokumen RPS atau rencana pembelajaran semester ke dalam Sistem Informasi Akademik atau SIAKAD UM. Selamat mengikuti. Untuk dapat unggah RPS atau input RPS, berikut ini akan disajikan alur proses sistemnya. Tahap pertama, jurusan atau program studi menetapkan perumusan profil lulusan, perumusan standar capaian lulusan atau SCPL, perumusan bahan kajian, penetapan mata kuliah, penetapan besar SKS, perumusan deskripsi mata kuliah, sajian mata kuliah, serta struktur kurikulum. Setelah itu, jurusan atau program studi menentukan dosen penanggung jawab masing-masing mata kuliah. Data yang sudah ditetapkan oleh jurusan atau program studi dikirim ke fakultas untuk di-entry oleh operator fakultas, meliputi profil lulusan, SCPL, bahan kajian, nama mata kuliah, jumlah SKS, deskripsi mata kuliah, sajian mata kuliah, serta struktur kurikulum. Proses berikutnya, operator fakultas melakukan input data dosen penanggung jawab masing-masing mata kuliah. Setelah data di-entry oleh operator fakultas, dosen penanggung jawab masing-masing mata kuliah dapat melakukan input RPS. RPS yang sudah di-entry oleh dosen penanggung jawab mata kuliah akan diverifikasi oleh gugus penjamin mutu jurusan atau program studi. Jika RPS belum sesuai, akan diserahkan ke penanggung jawab mata kuliah untuk diupdate. Dan jika RPS sudah selesai, maka RPS dapat dilihat oleh dosen, tim teaching maupun mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Berikut ini contoh untuk memasukkan dokumen RPS ke dalam SIAKAD. Pertama kali, masukkan URL UMACID, pilih Get UM, klik Login, masukkan username dan password, kemudian pilih akademik. Di dalam dashboard menu akademik, pilih menu RPS. Di sini akan terlihat daftar mata kuliah yang menjadi tugas kita sebagai dosen untuk mengunggah RPS. Untuk mengisi RPS, kita pilih dari menu aksi, pilih RPS. Untuk pengisian RPS bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, mengisi RPS setiap minggunya. Cara yang kedua, mengisi RPS melalui template download file Excel yang sudah disediakan oleh sistem.
Marilah kita bahas cara pengisian RPS yang pertama, yaitu mengisi RPS setiap pertemuan atau setiap minggunya. Sebagai contoh, untuk mengisi pertemuan pertama atau minggu pertama, kita pilih di bagian aksi, pilih tambah RPS. Kemudian dipilih CPMK, pilih sub CPMK jika ada, jika tidak ada bisa dilewati. Pilih daftar pustaka yang digunakan pada pertemuan pertama. Masukkan deskripsi isi mata kuliah pada pertemuan pertama. Apakah pertemuan pertama dilakukan secara offline atau tidak? Jika tidak dilakukan secara offline, pilih tidak. Kemudian pilih kegiatan, apakah dilakukan secara online? Jika dilakukan secara online, bisa dipilih secara asinkronus atau sinkronus. Sebagai contoh, saya pilih asinkronus. Kemudian kita pilih apakah ada kegiatan tatap muka kelas. Kalau tidak ada, bisa dikosongkan. Kita beri pengalaman belajar untuk asinkronus. Misalkan mahasiswa mengamati video pembelajaran. Aktivitasnya, mahasiswa mengamati dan menganalisa. Media sumber belajar yang digunakan, misalkan e-book dan YouTube. Untuk penilaian atau penugasan bisa dimasukkan jika ada. Jika tidak ada, bisa dikosongkan atau diberi tanda. Setelah itu kita simpan. Maka minggu pertama akan terisi CPMK, kegiatannya offline atau tidak. Jika online dilakukan secara asinkronus. Untuk melihat rincian lebih jelasnya bisa dipilih detail. Cara pengisian RPS yang kedua adalah dengan cara mengisi file template Excel. Sebelum mengisi file template Excel, kita pastikan dulu untuk pilih menu unduh template XLS. Proses berikutnya, pastikan setiap minggu atau setiap pertemuan kita sudah mengisikan CPMK, sub CPMK jika diperlukan, dan daftar pustaka.
Jika 16 pertemuan sudah diisi semua, pilih menu Unduh. Berikut ini contoh file Excel yang sudah berhasil kita unduh. Di dalam file Excel yang sudah kita unduh, terdapat ID mata kuliah, kode mata kuliah, dan jumlah pertemuan. Sebelum kita mengisikan RPS ke dalam file Excel, kita rapikan terlebih dahulu kolom-kolom file Excel yang sudah kita unduh. Ada 6 kolom di file Excel yang harus kita isikan. Yang pertama, deskripsi isi. Kemudian, kegiatan pembelajaran dilakukan secara offline, asinkronus atau sinkronus. Pengalaman belajar. Kemudian aktivitas. Kolom selanjutnya media atau sumber belajar, dan kolom yang terakhir penilaian atau penugasan. Berikut ini contoh file Excel yang sudah kita isi secara lengkap sampai 16 pertemuan atau 16 minggu. Kemudian kita simpan file Excel. Setelah file Excel kita simpan, proses berikutnya adalah mengunggah file Excel tersebut ke dalam RPS yang sudah ada di Siakan. Kita pilih menu RPS. Kita pilih mata kuliah. Berikutnya dipilih RPS. Di bagian bawah ada menu Upload Template XLS. Proses berikutnya, kita pilih file Excel yang sudah kita siapkan. Setelah itu, pilih tombol Upload. Di sini akan kita lihat RPS yang sudah kita unggah berdasarkan template file Excel. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait bagaimana cara mengunggah RPS ke dalam Siakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.